D SD Alfitian School Tangerang akan menyampaikan tausiah yang berjudul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah idolaku. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, kita bisa bertemu lagi di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menerangi dunia ini dengan ilmu, yang telah memberi suri tauladan bagi umatnya, dan semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau fit dunia hatal akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan ini kita sebagai manusia tentu mempunyai idola. Betul? Kalau anak-anak biasanya mengidolakan tokoh-tokoh kartun seperti Doraemon, Donald Bebek, dan sebagainya. Ada juga yang mengidolakan para penyanyi seperti Arctic Monkeys, Taylor Swift, dan masih banyak lagi. Apakah anak-anak yang mengidolakan artis-artis itu salah? Apakah anak-anak yang mengidolakan tokoh film itu keliru? Kalau mereka hanya menyukai musiknya dan hanya sekedar mendengarkan musiknya saja, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau sampai mengikuti tingkah laku dan perbuatan penyanyi tersebut, itulah yang berbahaya. Kenapa? Karena penyanyi itu hanyalah manusia biasa yang bisa salah dan lupa. Hadirin yang dimuliakan Allah, lantas siapakah sosok yang pantas untuk kita idolakan, yang pantas untuk kita ikuti tingkah laku dan perbuatannya, yang pantas untuk kita idolakan? Tidak lain adalah junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita harus mengidolakan beliau? Mengapa kita harus mengikuti beliau? Karena beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai akhlak yang mulia, senantiasa jujur, perkataannya menunjukkan hati, senantiasa kasih sayang terhadap sesama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah, pernah pada suatu hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hendak menuju ke Ka'bah. Di tengah perjalanan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasa ada yang tidak biasa. Ternyata pada hari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjumpai orang kafir Quraisy yang biasa melempari beliau dengan kotoran, yang biasa meludahi beliau ketika Nabi hendak menuju Ka'bah. Di tengah perjalanan, setelah bertanya kepada para tetangga, ternyata si kafir Quraisy tadi sedang sakit. Setelah mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah Nabi merasa senang karena orang yang biasa melempari beliau ternyata sedang sakit? Ternyata beliau malah ikut prihatin dan berniat untuk menjenguk si kafir Quraisy tadi. Ya, begitulah Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada umatnya. Beliau senantiasa mengajarkan pada kita semua agar jangan membalas keburukan dengan keburukan pula, tapi balaslah keburukan dengan kebaikan. Singkat cerita, setelah Nabi Muhammad SAW menjenguk si kafir Quraisy tadi, maka orang Quraisy pun merasa bersalah dan memuji sifat mulia Rasulullah SAW. Akhirnya ia pun masuk Islam dan mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, marilah kita sejenak bersalawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
Nabi Muhammad panutan kita, akhlaknya sungguh mulia. Kalau kamu cari idola, pilihlah Nabi Muhammad saja. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah aku numpang mandi? Kalau ada umur panjang, bolehkah kita bertemu lagi? Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Burung irian, burung cenderawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفتيان لإنشاء الأجيال من قادة الحضارات.